Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali pada hari ini Sabtu 18 September 2021 dalam kegiatan pembuatan PTK di pertemuan ke-8 atau hari ini adalah pertemuan terakhir. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pula ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Salamet MPD selaku Kepala Sekolah 83 yang mungkin belum bergabung. Yang terhormat pula Ibu Dede Muharomah selaku Kepala Sekolah SMA Yanik yang mungkin belum bergabung juga. Yang terhormat kepada Bapak Sriono MSI MPD selaku narasumber kita dalam kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Pelaksana serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Sebelum kita memulai kegiatan inti pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran, keberkahan sampai selesai nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini, yaitu mungkin yang pertama penyampaian materi atau ulasan dari Bapak Sriono MSI MPD. Kemudian yang kedua, penyampaian sepatah dua patah kata, mungkin pidato penutupan dari Ibu Dede Muharomah selaku Kepala SMA Yanik, dan diikuti oleh penyampaian pidato penutupan oleh Bapak Dr. Andes Haji Salamet MPD selaku Kepala SMA 83, dan yang terakhir adalah sesi penutupan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Baiklah, mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Sriono MSI MPD, untuk menyampaikan materi maupun ulasannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Sriono, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu atasnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, masih diberikan nikmat sehat, nikmat keimanan, semangat, dan berbagai kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa melakukan tatap maya berkaitan dengan workshop tentang penulisan laporan hasil penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan hari ini sudah memasuki babak akhir, pertemuan ke-8 dari 8 yang kita rencanakan sebagai finishing untuk kita akan action untuk bisa melakukan atau mengimplementasikan atau mewujudkan satu laporan hasil PTK. Yang hormat Bapak Dr. Andes Haji Salamet MPD, Kepala SMA Negeri 83 Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Yang saya hormati Bapak Sri Mulyono, yang barangkali juga tetap antusias memantau dan mendampingi kegiatan ini, dan tentu membantu kita semua, Bapak Ibu sekalian, supaya bisa benar-benar menghasilkan laporan hasil PTK yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sehingga dapat berguna dan bermanfaat. Yang saya hormati
Mbak Wiji, Mbak Yuyun, seluruh tim panitia, yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop pada hari ini. Walaupun pada kesempatan hari ini tadi dalam obrolan singkat sebelum kita mulai dengan Mbak Wiji, mungkin yang bergabung baru sedikit, barangkali karena ada kerepotan, ada kesibukan, ada hal penting yang masih harus dikerjakan atau diselesaikan. Mungkin juga karena sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mengerti, sudah bisa menyusun atau merumuskan satu laporan hasil PTK dimulai dari bab 1, mungkin juga sudah kenyang mengikuti workshop, yaitu manusiawi, karena kalau sudah lama sering lama-lama memang ada titik di pendalaman karena memang sudah merasa bisa, alhamdulillah ya. Tetapi pada kesempatan hari ini kita tetap laksanakan sesuai jadwal. Mudah-mudahan hal penting yang saya sampaikan atau kita diskusi nanti juga memiliki arti penting, merupakan pendalaman-pendalaman, pemantapan-pemantapan materi kita terkait dengan penulisan laporan hasil PTK itu. Dan tadi saya sampaikan kepada Mbak Wiji dan panitia pada umumnya, untuk rekamannya nanti bisa di-share ke seluruh peserta workshop yang biasa bergabung, walaupun hari ini tidak bisa ikut bergabung, dan materinya bisa sekali lagi dicerna untuk lebih memperdalam atau memperkuat pemahaman kita tentang penulisan laporan hasil PTK. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini karena memang finishing, seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa saya hanya menyampaikan hal-hal penting yang masih menjadi kegundahan di pertanyaan-pertanyaan kita semua, dan sisanya adalah pemantapan-pemantapan. Jika memungkinkan dan masih ada pertanyaan kita diskusi, jika sudah cukup semua maka nanti kita tutup, dan selanjutnya kita bisa komunikasi masing-masing buat dan sudah bisa kajian ataupun atau juga bisa semuanya memungkinkan. Bagi saya malah senang karena bisa komunikasi secara langsung hal-hal apa yang barangkali mungkin perlu di baik yang diperkenalkan. Ini yang pertama terkait dengan angka kredit. Saya lihat di WA grup itu masih ada yang menanyakan tentang angka kredit. Kalau sertifikat, diklat, workshop atau sejenisnya itu tidak ada jamnya, itu angka kreditnya berapa? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa angka kredit untuk diklat, untuk BU, tentangan jika 30 JP sampai dengan 80 JP itu satu angka kredit. Kalau sudah sampai 160 dua angka kredit. Jadi kalau kegiatan ini cuma caranya itu 52 jam misalnya, kan ada ya suka 5 hari 52 jam, itu berarti angka kreditnya 1. Ya, minimal 30 jam itu akan mendapatkan satu angka kredit. Tetapi kalau sudah di atas 80 ya 81 ke atas. Kok suaranya Halo Pak Sri, iya. Kayaknya ada gangguan di Pak Sri. Sebentar saya telepon dulu.
Bapak Ibu, link presensi ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon izin sambil mengisi link presensi saya akan menghubungi Pak Sri. Iya. Ya, keluar ya tadi. Alhamdulillah ya. Silakan Pak Sri dilanjutkan. Ya, mohon maaf ini kadang jaringannya kadang begitu. Ya, saya teruskan. Kalau sekarang ini jarang yang diklat yang jamnya sampai 161 ke atas itu jarang. Ya, tapi kalau ada ya kita lihat tabelnya gitu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan kalau tidak ada jamnya, kan ada dapat sertifikat tidak ada jamnya tapi tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau memang 3 hari ke atas yaitu kita hitung 30 jam lebih. Jadi nanti di laporan tuliskan saja tanggal sekian sampai sekian 3 hari ditambahkan sendiri saja 30 jam atau 32 jam sehingga bisa mendapatkan angka kredit 1. Tapi kalau tidak ada jamnya tapi hanya 2 hari gitu ya, kita inisiatif saja barangkali untuk menambah-nambah. Ya kalau 2 hari itu berarti sekitar 20 jam, kalau dihitung setiap harinya 10 jam pelajaran gitu ya, maka bisa kita hitung saja berarti 0,66 karena kalau ditambah lagi 0,33 kan akan menjadi 100 atau 1 angka kredit gitu ya. 0,66 atau kalau menulisnya di angka kredit adalah 0,660 karena 3 digit ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan angka kredit. Yang kedua, ada yang bertanya kaitannya dengan validitas data atau validasi data itu isinya apa saja gitu ya. Barangkali Bapak Ibu sedapat mungkin kita nggak usah cari yang kiranya kita sulit, toh itu sepertinya kalau dilihat dalam sistematika ada juga yang menuliskan, ada juga yang tidak. Artinya tidak merupakan satu keharusan mutlak. Kalau kiranya kita masih sulit, ya tidak usah ditulis saja atau tidak usah dimasukkan dalam sistematika. Tetapi kalau misalnya ingin tahu, barangkali karena sudah menjadi satu pertanyaan, yaitu berarti kita memvalidasi data-data kita. Nanti Bapak Ibu, khususnya yang bertanya atau kita semua bisa melihat terkait validasi atau validitas data, diantaranya adalah yang disebut dengan triangulasi data. Itu bisa kita lagi dengan triangulasi data tersebut. Nanti disampaikan saja bahwa validitas datanya atau validasi datanya adalah menggunakan triangulasi data bla bla bla, diberikan penjelasan teorinya, ada literasi atau literatur yang bisa kita peroleh tentang hal itu. Kemudian ada yang saya baca dari yang sudah dikirim Mbak Wiji ke saya, baik bab 1 saja atau sampai bab 3, mohon maaf, saya baru bisa membacanya selintas-selintas karena kesibukan. Mohon maaf, sebagai kepala sekolah baru, banyak hal yang harus dipelajari, dikerjakan, beradaptasi, dan kebetulan banyak banget isian-isian yang harus diisi, banyak Zoom juga yang harus diikuti, laporan-laporan yang harus dikerjakan, dan menata tentu sekolah apa-apa yang masih kurang karena berkaitan dengan persiapan PTM terbatas, kemudian berkaitan dengan ANPK dan sebagainya, sehingga saya belum bisa membaca secara full. Dan biasanya nanti kalau saya ingin baca secara full detail itu saya print, jadi enak dicoret-coretnya, biasanya begitu. Tapi sudah saya baca walaupun selintas-selintas, dan misalnya saya temukan tentang misalnya tujuan penelitian. Ya, misalnya judulnya upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui pendekatan saintifik misalnya begitu.
Ada yang menuliskan tujuan penelitiannya itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, saya kira itu perlu dikoreksi bahwa tujuan penelitian kita bukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu adalah solusi yang kita tawarkan, yang menjadi judul itu. Kalau judulnya itu upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan atau penggunaan melalui saintifik, berarti pendekatan saintifiknya itu yang akan digunakan untuk hasil belajar. Kalau tujuan penelitian bukan untuk meningkatkan hasil belajar, tapi untuk mengetahui data empiris tentang keberhasilan penerapan pendekatan saintifik itu untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi, untuk mengetahui data empiris atau untuk mengetahui kebenaran bahwa gitu ya, yang kita tawarkan dalam obat itu, dalam satu solusi itu, misalnya pendekatan saintifik itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, kalau yang kita tawarkan tentang pendekatan saintifik itu kita kerjakan, kita lakukan di kelas, itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, yang kita lakukan tindakan itu, nanti kita lakukan suatu penelitian dan buat laporannya, makanya kemudian menjadi laporan penelitian tindakan kelas. Karena yang diteliti adalah kita sendiri yang melakukan tindakan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Jadi koreksinya, tujuan penelitian tindakan kelas itu adalah untuk mengetahui data empiris atau mengetahui kebenaran bahwa sesuai judul kita, kalau tadi yang dicontohkan, pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kalau untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu bukan tujuan penelitiannya, tapi tujuan dari proses tindakan kelas yang kita lakukan. Itu dari pertanyaan yang muncul di chat, di grup dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan satu solusi pemahaman yang lebih dalam. Kemudian ada di dalam membuat latar belakang masalah di pendahuluan bab 1 itu, seperti yang kita sudah sama-sama pelajari, diberikan satu ketentuan adalah kerucut terbalik dari konsep yang umum mengerucut, mengusus ke yang lebih khusus, yang lebih kecil, yang lebih lancip di bawah sampai kepada hal yang akan kita lakukan dalam satu penelitian itu. Nah, itu sudah banyak dilakukan, sudah banyak dibuat seperti itu. Hanya saja kadang kalimatnya belum runtut. Barangkali saran saya, seperti yang pernah saya sampaikan, dibuat dulu draft atau poin-poin pentingnya. Misalnya, kalau mau berbicara tentang pendekatan saintifik, misalnya gitu ya, atau mungkin CTL, Contextual Teaching and Learning, misalnya begitu ya, maka mungkin kita bisa mulai dari kurikulum. Kita bicara kurikulum dulu, uraikan kurikulum itu, cari literatur, kembangkan menjadi paragraf-paragraf, nanti akan kita turunkan setelah kurikulum misalnya ke pembelajaran pasti setelah bicara kurikulum akan berbicara tentang berbagai mata pelajaran, kemudian akan berbicara tentang proses pembelajaran. Dan di dalam pembicaraan proses pembelajaran, pasti akan berbicara tentang strategi, model, metode, pendekatan atau yang lainnya, termasuk media. Nah, lalu kita kerucutkan, kita mau yang mana? Kalau kita mau berbicara tentang media, lanjut kita uraikan tentang media.
Kalau pendekatan ya pendekatan, kalau model ya model, kalau metode ya metode. Lalu lebih mengerucut lagi ke model, pendekatan, metode, atau media yang akan menjadi satu pemikiran kita. Kalau kita mau pendekatan pendidik, ya idenya diuraikan. Kalau kita mau model pembelajarannya misalnya jigsaw yang kita uraikan, dan seterusnya, sampai kepada penjelasan kita tertarik untuk menindaklanjuti menjadi satu penelitian, menjadi satu judul yang kita akan angkat itu di bagian akhir latar belakang masalah. Nah, sekali lagi mungkin kesulitannya karena Bapak Ibu tidak membuat draftnya dulu sehingga kadang-kadang rangkaian paragrafnya suka tidak begitu pas gitu ya, karena tidak dibuat dulu draftnya. Kemudian kalau kesulitan mengembangkan satu konsep, maka saya menawarkan agak tinggi, sebenarnya boleh, walaupun Pak Sri Mulyono sering menegaskan langsung saja terkait dengan materi itu, artinya tidak usah luas-luas gitu ya. Kayak tadi mulai dari kurikulum, bahkan mungkin langsung mulai dari pembelajaran juga bisa sebenarnya. Atau langsung pada berbicara model pembelajaran yang menjadi judul juga bisa, tapi biasanya kalau itu akan kesulitan jumlah pengembangan kalimat atau paragrafnya, jadi sedikit banget misalnya begitu ya. Tapi dari konsep yang lebih umum boleh kok, yang penting mengerucutnya benar. Ya, mengerucutnya benar. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain itu setelah saya baca, alhamdulillah sih sudah lumayan, sudah mencoba dan sudah menuangkan dalam hasilnya. Tapi untuk masukan-masukan agar lebih baik, setelah saya baca itu kebanyakan belum terasa tentang penjelasan yang disampaikan oleh Pak Haji Salamet maupun oleh saya maupun Pak Sri Mulyono tentang pada dasarnya, pada kenyataannya, kemudian ketertarikan kita untuk melakukan satu penelitian itu kadang tidak begitu tampak. Ya, kalau konsep saya konsep yang ideal, kemudian konsep dalam kenyataan, lalu ketertarikan untuk mengangkat menjadi judul. Sama sebenarnya ya. Pada dasarnya itu kan menguraikan yang ideal. Ya, jadi kalau misalnya judul kita upaya meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan pendekatan saintifik misalnya, gitu itu ada yang mengirim judul itu ya. Ya, maka kita akan menguraikan di bagian awal itu setelah mengerucut misalnya dari kurikulum sampai ke guru, sampai ke mata pelajaran, sampai ke pembelajaran, nah, sampai kemudian ke model atau sampai ke pendekatan, karena contohnya tadi saintifik, yang menulis di sini metode kalau tidak salah, saya sarankan diganti dengan pendekatan, karena saintifik itu kan pendekatan. Ya, sampailah ke pendekatan. Nah, di dalam pendekatan itu juga akan disampaikan konsep idealnya. Ya, idealnya guru yang baik tadi ya, kalau dari atas kurikulumnya sudah ideal, harus begini. Kemudian gurunya yang harus ideal memenuhi kompetensi A, B, C, D, E. Kemudian pembelajaran yang ideal itu adalah interaktif, bermakna, efektif, menyenangkan, berkualitas, jadi komunikasi dua arah, ya, dan sebagainya. Ya, itu diuraikan sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Kemudian idealnya pada dasarnya kalau itu semuanya baik, maka akan menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, seperti itu. Nah, baru masuk kepada yang pada kenyataannya. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan misalnya guru belum menggunakan pendekatan yang baik, belum terjadi komunikasi dua arah, belum terjadi partisipasi siswa yang tinggi, pembelajaran kurang bermakna, banyak siswa yang tidak paham, banyak siswa yang pasif, dan akhirnya akan berdampak pada hasil belajar yang rendah. Nah, ini kan kenyataannya. Maka selanjutnya nanti akan diangkat
tertarik untuk ditindaklanjuti menjadi satu solusi, satu tindakan yang akan diteliti. Menawarkan pendekatan yang baik, yaitu pendekatan saintifik. Kalau model yang menawarkan model pembelajaran yang baik, yaitu jigsaw misalnya, atau STAT, atau mungkin juga yang lainnya, quantum teaching, kalau kemarin saya contohkan gitu ya. Nah, itu disampaikan di dalam quantum teaching begini, di saintifik begini, di jigsaw begini, sehingga diprediksi, diasumsikan, atau diperkirakan akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka saya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini, begitu. Jadi asumsikan, diprediksi, diperkirakan atau yang lainnya, karena kita masih berupa hipotesis. Nanti hal itu akan diperdalam ketika kita tuliskan hipotesisnya. Jadi tidak mengatakan tanpa akan, maka ini dapat meningkatkan hasil belajar, tidak begitu. Kalau begitu kan berarti sudah selesai, sudah tahu, berarti tidak perlu diteliti. Jadi akan ya, nanti hipotesisnya juga akan diduga gitu ya. Ya, diduga terdapat bla 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 gitu ya. Peningkatan hasil belajar jika menggunakan atau menerapkan pendekatan saintifik seperti itu. Nah, nanti itu sekali lagi dipertegas di dalam hipotesis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sedikit juga menyoroti tentang teknik penulisan, penggunaan bahasa. Ini kecil-kecil tapi kadang penting untuk disikapi juga. Sering ditemukan di dalam penulisan itu kata penghubung di awal kalimat. Ya, misalnya tetapi di awal kalimat, ya ada yang namun malah ya, sedapat mungkin kita menggunakan kata-kata yang baku. Ya, tetapi, nah itu juga jangan di awal kalimat. Oleh karena itu di awal kalimat, walaupun di awal kalimat, itu kan kata penghubung. Jadi seharusnya jangan di awal kalimat. Ya, nanti tolong dicermati lagi, ya, berupaya supaya tulisan kita lebih enak dibaca dan gampang dipahami dan benar secara teknik penulisan. Kemudian juga walaupun kecil, penggunaan awalan dan kata depan juga harus dicermati. Misalnya awalan atau kata depan di. Ya, kalau penulisan misalnya di tempat, di sekolah, di rumah, di samping dan sebagainya itu dipisah di-nya. Di ya spasi atas, di spasi sekolah. Tapi kalau direkrut gitu ya, dipelajari itu awalan berarti dirangkai penulisannya. Kelihatan sepele tapi juga itu penting karena menambah lebih rapi, lebih bagus, lebih indah untuk dibaca dan sesuai dengan ketentuan.